Sebelum mulai aku himbau dulu untuk mewaraskan pikiran kalian, karena kita akan mengalur film orang-orang gendeng, orang-orang gila. Film ini berjudul Stonehearth Asylum tahun 2014. Plot twist di akhir film cukup mengejutkan lur. Disutradarai oleh Brad Anderson dan diperankan oleh Ben Kingsley, James Sturges, dan Mbak Super Ayu Kate Beckinsale. Bercerita tentang rumah sakit jiwa di tahun 1899 bernama Stonehearth Asylum, di mana seorang dokter jiwa akan memperdalam pengalaman klinisnya merawat orgil-orgil di sana. Tapi dokter dan perawat di sana berkelakuan aneh dan banyak kejadian-kejadian janggal di RSJ tersebut. Apakah yang sebenarnya terjadi? Hysteria. Di awal film pada tahun 1899, terlihat seorang dokter ahli penyakit jiwa yang akan memberikan demonstrasi medis ke murid-murid kuliahnya. Lalu datanglah pasien dokter tersebut, mbak-mbak yang cantiknya kelewatan. Berumur 35 tahun tapi sayangnya dia punya gangguan saraf kronis, dengan kata lain sakit jiwa atau gila. Jika dia marah atau tertekan, mbak ini akan kejang-kejang. Ada murid bertanya, kenapa mbak tadi merasa dirinya tidak gila? Sang dokter mengatakan itu sama halnya dengan penjahat yang merasa tidak bersalah. Lalu scene berganti ke seorang dokter ahli penyakit jiwa dari Oxford bernama Edward Newgate. Karena tersesat, dia menumpang kereta kuda yang sedang lewat. Tujuan Edward adalah rumah sakit jiwa Stonehearth untuk menyelesaikan pelatihannya sebagai ahli penyakit jiwa. Dan sampailah Edward di gerbang Stonehearth. Lalu kepala pelayan bernama Finn mengizinkannya masuk. Rumah sakit jiwa Stonehearth berada di dalam hutan belantara dan ada 200 penghuni di sana. Bahkan beberapa diantaranya berasal dari keluarga kerajaan dan bangsawan. Edward disuruh menunggu di suatu ruangan dengan banyak koleksi aneh di dalamnya. Lalu datanglah pimpinan RSJ Stonehearth, yaitu Dr. Silas Lamb. Edward bilang jika dia sudah menulis surat ke Stonehearth, tapi anehnya kata Finn suratnya nggak pernah ada. Edward ingin terjun langsung dan memperdalam pengalaman klinis merawat orgil-orgil di sana. Edward sangat tergila-gila dengan pikiran manusia yang bermasalah. Lamb pun mengajaknya mengelilingi Stonehearth, di mana yang membedakan Stonehearth dari RSJ lainnya adalah karena semua pasiennya berasal dari keluarga kelas atas di Eropa. Kebanyakan dari mereka dibuang karena sudah membuat malu keluarganya. Dr. Lamb tidak ingin kesadaran pasiennya kembali dan lebih memilih membiarkan mereka mendalami hayalannya, karena dengan berhayal mereka akan jauh lebih bahagia dengan alami. Mulai curigalah ya kan si Edward. Lalu Lamb menunjukkan pasien yang menderita kejang akut akibat mengalami kekerasan. Bener banget mbak yang di awal film tadi. Dia bernama Eliza. Eliza sangat suka musik dan selalu bermain piano. Suami Eliza adalah pria kaya raya tapi mempunyai fetish yang aneh. Sampai akhirnya Eliza terpaksa menggigit telinga suaminya dan mencongkel mata suaminya dengan sisir. Cantik sih cantik mbak, tapi ya nggak gitu juga mbak. Eliza seperti itu bukan karena suaminya, tapi karena sikap ayahnya yang sangat keras kepadanya. Entah kenapa Edward sangat ingin berkenalan dengan Eliza. Setelah Eliza memainkan piano yang sangat indah, Edward memuji permainannya dan berkenalan dengannya. Mbak Eliza ini benar-benar beda dari pasien yang lainnya lur. Dia sangat cantik dan terlihat waras. Eliza gak mau Edward terlalu memujinya karena dia merasa tidak nyaman. Lalu makan malam sudah siap. Para staf terbiasa makan bersama orgil-orgil di sana agar bisa saling bergaul. Edward pun bercerita jika orang tuanya meninggal ketika dia berusia 6 tahun dan Edward dikirim ke panti asuhan di London. Hidangan utama disajikan yaitu tupai goreng dong. Edward pun semakin merasa ada yang aneh di sini. Good boy. Lalu Finn tiba-tiba memberikan minuman, tapi Eliza menghalanginya. Eliza ingin Edward segera pergi dari sana dengan mencuri kuda dan kabur ke kota. Edward bingung apa alasan Eliza menyuruhnya pergi, tapi Eliza tidak menjawabnya. Edward yang sedang menata omongannya untuk minta maaf ke Eliza melihat ada sebuah pistol di dalam tasnya. Lalu terdengar suara aneh dari lubang ventilasi yang mengarah ke bawah tanah. Edward pun mencari sumber suara tersebut dan itu berasal dari ruang perebusan. Suara semakin dekat. Lalu Edward sampai di bagian bawah ruangan tersebut yang ternyata
Banyak orang dikurung di dalam sana dan meminta Edward untuk membebaskan mereka. Tapi Edward ingin berdiskusi dulu dengan Dr. Lem. Mereka pun mencegahnya, karena jika Lem tahu, Edward dan mereka semua bisa dibunuh. Tiba-tiba seorang wanita memanggil nama Edward. Wanita ini tahu namanya dari surat yang dikirimkannya. Sebelum mereka semua akhirnya digulingkan oleh Lem. Mereka ternyata adalah pegawai asli dari RSJ Stonehurst. Begitu pula dengan Dr. Benjamin Salt, pimpinan RSJ Stonehurst yang asli. Sedangkan Lem ternyata orgil paling jahat di sana. Mereka semua diberi minuman yang sudah dicampur oleh kloral hidrat, bius mematikan untuk operasi bedah. Beberapa dokter dan pegawai bahkan sampai meninggal karena tidak kuat meminum campuran itu. Di bawah sana mereka hanya diberi minum dan sedikit makanan. Mereka semua ingin Edward mengambil kunci yang disimpan oleh Finn. Edward pun mengajak Eliza kabur dari sana karena sudah bertemu dengan Dr. Benjamin dan yang lainnya. Eliza tidak mau ikut karena dia hanyalah orang gila. Tapi Edward tidak bisa pergi tanpa dirinya. Dan tiba-tiba Edward beralasan sedang mencari pegawai perpustakaan dan kesasar. Lem pun ingin mengajak Edward jalan-jalan besok pagi. Lem bertanya ke Eliza apakah Edward mencurigai sesuatu, tapi Eliza bilang tidak. Eliza bilang lama-kelamaan mereka pasti akan ketahuan, karena saat musim semi nanti banyak pengunjung yang akan datang. Tapi Lem meyakinkan Eliza bahwa mereka pasti akan aman. Edward pun mencuri banyak makanan dan obat-obatan untuk diberikan ke Dr. Benjamin dan kawan-kawan. Edward yakin Eliza tidak gila dan akan membawanya kabur juga. Karena Edward sekarang dalam pengawasan, Edward tidak bisa kabur begitu saja. Edward ingin Lem mempercayainya dulu sebagai murid. Baru setelah itu dia mencari kesempatan untuk melawan. Benjamin pun memberitahu lokasi buku kasus dari Lem yang disembunyikan di lemari kantornya. Lem berencana membuat suatu program untuk mengurung orang-orang di luar sana agar rasa kemanusiaan mereka bisa lebih baik ketika nanti sudah dibebaskan. Wong gendeng, wong gendeng. Lem ingin Edward masuk ke dalam kurungan seorang pria untuk mengganti pakaiannya dan tempat kencingnya. Pria raksasa yang menjadi gila karena dijual keluarganya sendiri. Dan yang terjadi, Edward yang melihat nama pria itu di tembok langsung memanggilnya. Edward pun berkenalan dengan Arthur dan meminta maaf karena sudah masuk ke rumahnya tanpa izin. Lalu Edward akan diobati mbak-mbak perawat gila bernama Millie-nya. Eliza pun mencegahnya dan meminta Millie pergi dari sana. Saat Eliza mengobati Edward, Eliza bertanya bagaimana kondisi orang di bawah. Edward pun bilang kondisi mereka sangat menderita dan Eliza harus ikut menolongnya. Tapi Eliza bilang kamu tidak tahu sejahat apa Benjamin dan anak buahnya dahulu. Mereka seperti monster, di mana pasien di sini menjadi subjek pemeriksaan dengan cara ditelanjangi, disiram air dingin dan penyiksaan yang lainnya. Ini yang gendeng siapa sih sebenarnya ya? Edward pun mengerti rasanya jadi mereka, karena dulu ternyata dia juga pernah disiksa. Edward berjanji akan menyelamatkan Eliza dari penderitaan itu. Di penjara bawah tanah, salah satu tahanan bernama Swanwick berhasil menjebol jeruji yang mengarah keluar bangunan dan akan mencari bantuan ke kota. Hurry! Get help! Hurry! Edward akhirnya berhasil menemukan buku kasus milik Lem. Edward pun sembunyi karena Lem dan Finn tiba-tiba datang. Lem sudah mulai mempercayai Edward yang memang berbakat menjadi dokter jiwa. Tapi Finn masih belum percaya sama sekali dengan Edward. Finn berencana membasmi tahanan di bawah saat tahun baru tiba. Lem yang tahu ada tahanan kabur ke arah kota memerintah bawahannya untuk mengejar mereka. Mereka berdua pun akhirnya terpojok. Salah seorang pria sampai nekat bunuh diri daripada harus disiksa oleh orang-orang gila. Sedangkan Swanwick lebih memilih menyerahkan diri. Sayangnya Finn diam-diam sudah membunuhnya dan beralasan Swanwick tewas karena ditendang oleh kuda. Tapi Edward menemukan banyak luka tusuk di punggungnya. Edward ingin kematian pria itu diperiksa. Tapi Dr. Lem tiba-tiba marah dan berusaha menutupi pembunuhan Finn. Dr. Lamb, this man has clearly been killed by a horse.
Edward pun membaca buku kasus Lem, di mana pada tahun 1891 Lem menjadi dokter bedah militer saat peperangan terjadi. Dan saat itulah karena suatu insiden Lem dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di sini belum dijelasin ya lur, insiden apa sebenarnya. Saat di Stonehurst, Lem selalu menentang cara Benjamin menyembuhkan pasien di sana. Lem pun semakin disiksa Benjamin karena dia selalu menentangnya. Iya kan, fix kan? Udah gila semua serumah sakit. All men have their breaking point. Doctor, to find his must end. If Silas enjoys what he mistakenly believes is his. 9 tahun kemudian, Benjamin mencari tahu apa penyebab kejiwaan Lem terganggu. Benjamin tidak menemukan jawabannya, tapi yang pasti Lem dianggap sebagai orang gila berbahaya yang harus dihancurkan. Lem mengingatkan Benjamin untuk tidak ada lagi tahanan yang kabur, atau mereka semua akan tewas seperti 2 orang sebelumnya. Benjamin pun tidak peduli omongannya dan terus memancing emosi Lem. Lem yang benar-benar marah akan menghukum Benjamin. Seorang pasien Mbah-mbah menjadi gila karena tidak menerima kematian anaknya saat perang. Dia masih menunggu anaknya pulang dan sama sekali tidak mau makan. Edward pun berpura-pura menjadi anaknya agar dia mau makan. Dan lagi-lagi Edward berhasil menaklukkan hati pasien. Doesn't like the taste. Don't want me to starve, Mother? He's born. Now listen, Mother. I will. I will. Where? I'm not at liberty. I need you to eat for the both of us. Edward pun meminta Millie untuk beristirahat. Eliza berterima kasih karena Millie bekerja dengan tugas layaknya 4 perawat. Edward semakin yakin Lem sangatlah kejam dan tidak lama lagi pasien-pasien di sini pasti akan mati juga. Tapi Eliza tidak setuju karena ini jauh lebih baik daripada cara Benjamin mengobati Millie. Benjamin memberikan morfin dengan dosis berlebih agar Millie bisa terkontrol. Tapi yang ada Millie saat itu hampir tidak bisa berbicara. Millie sudah dianggap sebagai saudari sendiri oleh Eliza dan sekarang Millie jauh lebih hidup. Edward pun mengajak Eliza dan Millie untuk kabur dari sana ke tempat di mana mereka bisa benar-benar hidup bebas. Lalu Finn datang meminta Edward ke ruang bedah menemui Lem, di mana ternyata Benjamin akan dijadikan bahan eksperimen. Lem mengatakan bahwa Benjamin adalah pasien yang berkhayal dirinya pemimpin sah dari RSJ Stonehurst. Lem memiliki metode perawatan baru dengan menyalurkan listrik ke kepala pasien. Udah gila sih. Edward pun dipaksa untuk melakukannya, di mana efek dari eksperimen ini katanya si Lem agar pikiran lebih tenang. Kalau kayak gini namanya lupa ingatan, Bambang. Do it! Who are you people? Tell him, Doctor. We're your keepers. Tahun baru 1900 pun tiba. Situasi di rumah sakit semakin kacau karena orang gila yang merayakannya. Sedangkan Edward mengobati batuk Nyonya Pike yang semakin parah. Nyonya Pike adalah perawat di sana. Edward berencana membebaskan para tahanan di malam tahun baru itu. Edward tidak ingin eksperimen Lem terhadap Benjamin dilakukan lagi kepada tahanan yang lainnya. Pike bilang bahwa dia sebenarnya sangat tidak setuju dengan metode perawatan dari dokter Benjamin yang memang sangat tidak manusiawi. Tapi sebagai perawat dia nggak bisa apa-apa. Dan dulunya pasien-pasien memang sangat dekat dengan Nyonya Pike yang memang sangat mencintai mereka. Bahkan Lem pun dulu sangat disayang oleh Pike. Pike yakin Edward akan bisa menyembuhkan Lem dan menerangkan sisi-sisi gelapnya. Shine the light of your sympathy into the darkest corners of his mind. Pesta tahun baru orang gila dimulai. Edward pun mendatangi Eliza dan sebenarnya pingin dansa dengannya. Tapi Edward harus pergi menyelesaikan suatu hal. Sedangkan Eliza diam-diam pergi ke penjara bawah tanah. Edward ternyata merenung di kurungan Lem yang dulu dan memikirkan bagaimana cara menyembuhkannya. Lalu Edward melihat jahitan yang lepas di dinding dan menemukan sebuah foto di dalamnya. Di lain tempat, Millie yang sedang berdansa sendiri didatangi oleh Finn dan mengajaknya berdansa bersama. Millie pun auto jatuh cinta dan mencium Finn. Tapi entah kenapa Finn malah menolak, menjadi gila dan akhirnya membunuh Millie. Millie sudah tewas dan betapa terpukulnya Eliza melihatnya. Kini Eliza benar-benar sudah muak dengan tempat tersebut. Lem pun melanjutkan pesta dengan membakar barang-barang di sana. Sedangkan Edward memasukkan obat penenang ke dalam botol-botol minuman. Tapi sayangnya rencana Edward kepergok Finn. Edward pun harus melawannya terlebih dahulu.
Minuman pun mulai diberikan. Lem meminta Edward minum bersama mereka, dan ketika hitungan mundur tahun baru dimulai, Edward sudah diikat. Lem dan Finn akan melakukan percobaan ke Edward yang telah mengacau. Orang-orang gila di sana ya tepuk tangan aja, kayak mau lihat pertunjukan, lur. Hore, lulu. Lalu Eliza datang dan menemukan jam Edward yang ada foto dirinya. Eliza yakin Edward adalah orang suruhan suaminya. Edward akhirnya bilang jika dia datang ke sini memang untuk menemui Eliza. Edward melihat Eliza saat di kuliah kedokteran 6 bulan yang lalu. Edward tidak suka Eliza jadi bahan tontonan, dan sejak saat itu Edward jatuh cinta pada Eliza. Lalu tiba-tiba Finn datang dan membawa Edward ke ruang eksekusi. Lem akan membuat Edward lupa ingatan, seperti Benjamin. Dan ketika eksekusi akan dimulai, Edward mempunyai satu permintaan terakhir. In my passport, there's a picture of Eliza Graves. You're mad. Foto itu mengingatkan Lem akan masa lalunya yang kelam dan membuatnya jadi tidak waras. Lem pun linglung dan pergi dari sana. Dan ketika Finn akan mengeksekusi Edward, kejang-kejang Eliza kambuh, tapi Edward berhasil menguatkannya. Eliza. Api mulai menyebar. Edward dan Eliza meminta semua pasien keluar dari rumah sakit. Eliza juga mengeluarkan semua tahanan agar bisa selamat. Di lain tempat, Lem mengingat kejadian di masa lalu, di mana saat Lem menjadi dokter bedah di peperangan, Lem membunuh tentara-tentara yang sekarat dan sedang kesakitan, agar mereka tidak menderita lagi. Tapi karena hal itulah jiwa Lem jadi terganggu. Edward pun datang untuk menenangkan Lem. I saved them all. Lem berhasil diselamatkan, tapi sekarang pikirannya sudah kosong. Edward pun mengajak Eliza untuk pergi saat itu juga. Lalu yang terjadi, There's something I need to tell you, Eliza. scene tiba-tiba berganti 3 minggu kemudian saat RSJ Stonehurst sudah normal kembali. Terlihat dokter jiwa yang di awal film datang bersama seorang pria, dan mereka disambut oleh Arthur, si pria raksasa. Kini Nyonya Pike lah yang memimpin rumah sakit tersebut, dan perawatan jauh lebih layak dibandingkan saat eranya Benjamin. Dokter jiwa ini memberikan surat ke Pike untuk mengembalikan Eliza sebagai pasiennya. Tapi Pike bilang bahwa Eliza sudah dibebaskan oleh Dr. Edward, dan plot twist pun terjadi di sini, lur. What is this, sir? Release papers and start when I am Dr. Edward Newgate. Karena ternyata Dr. Edward yang asli adalah ya ini, dokter jiwa yang ini. Mas-mas yang ngaku sebagai Dr. Edward sebelumnya sengaja datang ke Stonehurst untuk menemui Eliza, karena dia tergila-gila padanya saat berpapasan dengan Eliza di ruang perkuliahan Oxford. Dan Edward adalah salah satu pasien gila yang akan didemonstrasikan juga. 6 bulan setelah itu dia berhasil kabur dengan mencuri barang-barang milik suami Eliza. Dia adalah pasien Edward yang menderita pseudologia fantastica, atau dengan kata lain sangat pandai berbohong. Dia tidak memiliki jati diri, tidak mampu menunjukkan perasaan yang sesungguhnya, dan penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Tapi Pike tidak setuju, karena Eliza dan Dr. Edward KW sekarang sudah sembuh karena saling mencintai. Check. Right. Scene berpindah di rumah sakit jiwa Santa Cristina yang berlokasi di Italia, di mana mereka berdua sudah mengganti namanya menjadi Dr. Lem dan Mrs. Lem.
Gimana? Apakah kalian sudah cukup gendeng lihat film ini? Intinya di film ini adalah hampir semua orang di Stonehurst gendeng semua lur. Kecuali Nyonya Peck dan pegawai lainnya yang masih waras. Bahkan Benjamin aja sama gendengnya kayak pasien. Dan menurutku Dr. Edward yang asli juga nggak bener sih. Masa demonstrasi kayak gitu? Kan malah bikin trauma pasiennya ya. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah segelap-gelapnya hati seseorang dan segendeng-gendengnya pikiran seseorang, pasti akan ada jalan untuk menyembuhkannya. Luar biasa.